Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Dr. Mukhrij Sidki sebagai pengampu daripada mata kuliah tafsir Maqasidi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Solihin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, dan di sini saya akan memenuhi tugas daripada ujian akhir semester yang diampu oleh Dr. Mukhrij Sidki di mata kuliah tafsir Maqasidi. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan tema tentang aturan dan ketentuan tafsir Maqasidi. Tafsir Maqasidi, tafsir berbasis tujuan, adalah pendekatan dalam memahami Al-Quran dengan menitikberatkan pada maqasid asy-syariah, yaitu tujuan syariat, prinsip-prinsip atau mendasar yang menjadi inti ajaran Islam. Tafsir ini tidak hanya berfokus pada teks secara literal, tetapi juga pada konteks, tujuan, dan hikmah di balik hukum atau perintah dalam Al-Quran. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang aturan dan ketentuan dalam tafsir Maqasidi secara lengkap, yaitu kurang lebih ada 10. Saya akan sampaikan secara singkat. Yang pertama, tentang pemahaman maqasid asy-syariah. Tafsir maqasid harus berangkat dari pemahaman mendalam terhadap maqasid asy-syariah yang mencakup 5 tujuan utama, yaitu yang pertama ada hifz ad-din, yaitu melindungi agama, menjaga akidah, ibadah, dan ajaran agama dari distorsi. Yang kedua ada hifz an-nafs, melindungi jiwa, yaitu menjaga nyawa manusia dan mencegah bahaya. Yang ketiga ada hifz al-aql, melindungi akal, yaitu menjaga kebebasan berpikir dan melawan hal-hal yang merusak akal seperti khamr. Yang berikutnya yaitu yang keempat ada hifz an-nasl, melindungi keturunan, yaitu menjamin keberlangsungan generasi melalui pernikahan dan pendidikan. Itu yang terakhir. Yang kelima ada hifz al-mal, melindungi harta, yaitu menjaga hak kepemilikan dan melindungi dari pencurian atau kerusakan. Baik, yang kedua, bagian yang kedua yaitu tentang keterpaduan antara teks dan konteks. Teks yaitu tetap menghormati dan berpegang pada keautentikan teks Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan konteks yaitu memahami sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, situasi sosial, budaya, dan peradaban manusia yang relevan. Baik, bagian yang ketiga yaitu tentang prioritas nilai universal. Menafsirkan ayat dengan menekankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, dan kebebasan, dan juga menolak interpretasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Baik, bagian yang keempat yaitu tentang pendekatan rasional dan empiris. Tafsir Maqasidi melibatkan pendekatan rasional untuk menemukan hikmah di balik hukum-hukum Islam. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk pembaruan hukum Islam atau ijtihad sesuai dengan kebutuhan daripada kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Berikutnya yaitu bagian yang kelima tentang menghindari literalitas berlebihan. Tafsir Maqasidi menghindari tafsir yang hanya terfokus pada makna literal teks tanpa memahami konteks, tujuan, atau
implikasinya. Contohnya, ayat tentang hukuman dalam Islam dipahami sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan keadilan, bukan sekedar balas dendam. Baik, bagian yang keempat yaitu tentang konsensus ulama. Memperhatikan pandangan dan konsensus para ulama terdahulu atau ijma dan menghormati tradisi keilmuan Islam. Namun, tafsir Maqasidhi juga memberi ruang untuk untuk pendapat baru jika didasarkan pada bukti dan argumen yang kuat. Baik, bagian yang ketujuh tentang pemanfaatan ilmu pendukung. Tafsir Maqasidhi menggunakan berbagai ilmu pendukung seperti linguistik, sejarah, sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu modern lainnya. Yang tujuannya adalah untuk memahami ayat Al-Quran secara holistik. Baik, lanjut. Bagian yang ke-8 yaitu tentang keberpihakan kepada kemaslahatan. Tafsir Maqasidhi selalu berpihak pada kemaslahatan umum dan menghindari hal-hal yang dapat membawa kerusakan atau mafsadah. Contohnya, penyesuaian hukum terkait ekonomi Islam dengan memperhatikan keadilan sosial. Baik, bagian yang ke-9 yaitu tentang keseimbangan antara stabilitas dan dinamika. Tafsir Maqasidhi mengakui bahwa beberapa hukum dalam Al-Quran bersifat tetap atau sawabit dan tidak dapat diubah. Namun juga hukum yang bersifat fleksibel dapat disesuaikan dengan kondisi zaman. Baik, yang terakhir yaitu bagian ke-10 tentang pertimbangan hak asasi manusia. Tafsir Maqasidhi menekankan pentingnya menjaga hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Islam. Dan setiap interpretasi harus mempertimbangkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, 10 poin tentang aturan dan ketentuan tafsir Maqasidhi. Itu tadi apa? Yang pertama, pemahaman maqasid asy-syariah. Yang kedua, keterpaduan antara teks dan konteks. Yang ketiga, prioritas nilai universal. Yang keempat, pendekatan rasional dan empiris. Yang kelima, tentang menghindari literalitas berlebihan. Yang keenam, tentang konsensus ulama. Yang ketujuh, tentang pemanfaatan ilmu pendukung. Bagian yang ke-8 tentang keberpihakan kepada kemaslahatan. Yang ke-9, keseimbangan antara stabilitas dan dinamika. Dan yang terakhir, yang ke-10 tentang pertimbangan hak asasi manusia. Nah, jadi tafsir Maqasidhi menuntut para mufassir atau penafsir untuk memiliki keilmuan yang mendalam, seperti sikap bijak dan integritas yang tinggi dalam menghubungkan antara teks Al-Quran dan konteks sosial dan tujuan utama syariat. Dan pendekatan ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk menjawab tentang modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang aturan dan ketentuan tafsir Maqasidhi. Kurang lebihnya mohon maaf dari penyampaian yang saya sampaikan tadi. Semoga bagi pendengar bisa ambil manfaat daripada yang bisa saya sampaikan. Syukran, jazakallahu khairan. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.